Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risman Kurniawan dari kelas A124 dengan nomor NIM 20125003. Ya, pada kesempatan hari ini saya dapat tugas untuk UAS, yaitu pembuatan aplikasi sederhana dengan menggunakan PHP dan MySQL. Ya, baik, kita langsung aja. Pertama-tama yang kita butuhkan untuk di pembuatan aplikasi to-do list sederhana menggunakan PHP dan MySQL ini, kita harus mempersiapkan beberapa hal ya. Pertama, kita harus menginstal dulu Exam PP atau Exam PP-nya, yaitu seperti ini ya, Exam control panelnya. Kemudian Visual Code buat ngisi untuk data codingan kita, dan browsernya sendiri. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembuatan to-do list sederhana ini, kita bikin kerangkanya dulu ya. Nah, kerangkanya dulu seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita harus membuat kerangka seperti ini ya. Pertama, kita harus membuat folder. Kemudian di dalam folder sendiri itu udah harus bikin beberapa file, yaitu index PHP, koneksi PHP, tambah PHP, edit PHP, update PHP, hapus PHP, status PHP, hapus semua PHP, dan data PHP. Nah, semua file yang ada di dalam to-do, yang ada di dalam folder to-do app ini, itu semuanya saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain, dan masing-masing punya fungsi tersendiri. Pertama, dari file index PHP itu berfungsi untuk menampilkan form untuk tambah tugas atau tambah kegiatan yang akan kita isi di aplikasi to-do listnya sendiri. Kemudian dia menampilkan tabelnya itu semua tugas dari data PHP, menghubungkan ke file lain seperti edit, hapus, status, dan lain-lain. Jadi file index PHP ini berhubungannya langsung ke file data PHP, kemudian edit PHP, hapus PHP, status PHP, dan file lain-lainnya. Kemudian di sini ada file koneksi PHP. Koneksi PHP ini berfungsi untuk mengatur koneksi ke database MySQL-nya sendiri. Ya, fungsinya untuk menyimpan nama host, user, password, dan nama database. Dipanggil oleh semua file lain agar bisa akses ke database. Kemudian tambah PHP fungsinya untuk menangani proses penambahan tugas baru ke database. Fungsinya menerima data dari form dari indeks PHP, memasukkan data dan tabel tugas. Setelah selesai kembali ke indeks PHP. Kemudian untuk yang keempat, edit PHP itu berfungsi untuk menampilkan data lama atau berdasarkan ID mengisi form dengan data yang bisa diunduh atau submit ke update PHP. Kemudian update PHP ini fungsinya untuk mengambil data baru dari form edit. Update data dari database berdasarkan ID direct balik ke indeks PHP. Kemudian hapus PHP ini berfungsi untuk menerima ID dari URL, menjalankan query delete ke database. Kemudian status PHP berfungsi untuk mengubah status dari belum jadi selesai. Jadi intinya ini untuk memberi status udah dikerjakan apa belumnya. Kemudian isi fungsinya ini dapat didapatkan dari ID dan dari URL. Ubah status dari belum ke selesai, direct balik ke indeks PHP. Kemudian untuk hapus semua data PHP ini fungsinya untuk menghapus semua data yang ada dalam tabel tugas sekaligus. Ya. Kemudian untuk yang terakhir itu data PHP itu berfungsi untuk mengambil semua database dan menampilkan data yang menampilkan dalam tabel di indeks PHP. Fungsinya yaitu lakukan query select, form tugas, ubah status jadi simbol, tampilkan tombol edit, hapus, dan status. Oke, sebelum kita masuk ke Visual Code, kita coba dulu ilustrasikan bagaimana caranya. Pertama-tama kita masuk ke
exam control panel. Jangan lupa kita sebelum masuk ke visual code, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah ini kalau di sini udah ada tanda stop, berarti ini kita udah masuk start ya, udah jalan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk bikin database. Di sini saya untuk mempersingkat durasi, saya udah bikin namanya database todo db. Nah di sini saya udah punya tabel yang bernama tabel tugas. Di dalam tugas ini, di dalam tugas ini ada beberapa kolom, yaitu kolom ID sebagai primary key-nya, kemudian nama tugas, kemudian statusnya. Ya, ini untuk di struktur database. Setelah kita bikin database, kita langsung bikin foldernya sendiri. Itu kita simpan di sini ya, di exam, kemudian di docs, dan kita bikin ulang. Kebetulan untuk sekarang tadi saya udah bikin. Nah ini untuk folder saya todo app. Nah, di dalam sini saya udah bikin filenya juga sesuai kerangka yang tadi saya bikin, dari mulai data PHP, edit PHP, hapus PHP, hapus semua, indeks PHP, koneksi PHP, status PHP, tambah PHP, dan update PHP. Oke, setelah kita buat dari foldernya, kita langsung masuk aja ke visual code. Nah, di dalam visual code ini sama ya, semua data folder file yang ada di dalam folder tadi ini saya udah cantumkan di sini semua. Kemudian data file di sininya juga untuk visual code-nya, untuk codingannya sendiri udah terisi. Nah, ini untuk mempersingkat waktu, durasi videonya sendiri saya udah bikin dari awal ya. Ini untuk isi codingan data PHP, data indeks PHP. Nah ini semua ini udah masuk untuk halaman pertamanya, atau tampilan yang akan ditampilkan di to-do list sederhana ntar yang kita buat. Ini satu untuk, kemudian di dalam tombol-tombolnya itu ada yang namanya itu nomor, kemudian nama tugasnya, status tugasnya, kemudian action. Nah itu ya. Judulnya sendiri ini saya beri judul kegiatan. Mulai di dalam data PHP-nya ini, nah tetap dia include ke koneksi PHP dengan menggunakan SQL ya. Di sini saya mengambil data dari tabel tugas ya semuanya, karena dari database yang tadi saya bikin, tabelnya saya kasih nama tabel tugas di sini semua ya. Kemudian ini hapus semua. Nah ini untuk fungsinya yang tadi saya bilang, untuk fungsi dari file hapus semua PHP ini, itu berfungsi untuk menghapus semua database dan file yang udah kita bikin. Kemudian koneksi, nah ini untuk mengkoneksikan, menghubungkan antara localhost, kemudian root, sama database sendiri. Ini. Kemudian kita masuk ke status. Nah untuk status ini, jadi kita bisa merubah status kegiatan kita dari selesai atau belum selesai. Nah di sini ya, tetap headernya, lokasinya tetap di indeks PHP. Kemudian tambah PHP. Nah ini untuk file untuk menambah tugas ya, menambah tugas, kemudian update PHP. Nah ini setelah kita masuk ke file edit, nah ini untuk update hasil editannya bisa diupdate di file edit PHP. Nah ini untuk semua file-file dan fungsi-fungsinya. Oke, setelah itu kita akan coba langsung aja koneksikan ke browsernya sendiri.
masuk localhost. Sini udah kelihatan udah berjalan ya, udah koneksi ya, udah berjalan di browsernya. Kita coba untuk tambah tugas. Belajar. Oke, udah masuk, cuman statusnya masih cekra itu. Kalau misalkan statusnya pengen dirubah atau udah belajar, udah kita kerjakan, kita tandai aja sebagai tanda udah selesai. Nah, dia udah berganti statusnya ya. Kemudian kita tambah lagi tugas. Misalkan kita udah selesai memasukkan tambah data ya di sini. Kita coba edit, tombol edit. Nah, udah bisa. Dari mandi jadi sarapan. Oke, nah udah robah ya sarapannya. Kita coba tandai sudah selesai. Oke, nah kita coba tombol tanda atau tombol hapus. Oke, udah bisa. Hapus juga udah bisa. Nah, ini untuk hapus semua udah bisa. Kemudian kita coba langsung masuk ke data yang baru. Coba tambah. Oke, berarti udah berjalan semua ya. Ya, paling itu aja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Risman Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.